Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufdatul Musyarakah. Di sini saya akan presentasi mata kuliah studi hadis, yaitu mereview buku hadis Nabi sebelum dibukukan. Nah, yang pertama yaitu definisi as-sunnah. As-sunnah menurut bahasa berarti perjalanan dalam konteks baik ataupun buruk. Setiap orang yang memulai sesuatu, kemudian hal itu dilakukan oleh orang-orang sesudahnya, maka dikatakan orang itu melakukan sunnah. Oleh karena itu, jika di dalam dalil syarak dikatakan Alkitab dan As-Sunnah, maka yang dimaksud adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Bisa juga kata As-Sunnah diberi arti saya mengembala unta dengan baik dan menjaganya. Nah, selanjutnya yaitu menurut syarak adalah sesuatu yang dinukil dari Nabi berupa ucapan, perbuatan, takrir atau keizinan. Definisi syarak ini ada beberapa ulama yang mendefinisikan. Yang pertama yaitu menurut ulama hadis. Ulama hadis hanya mengkaji Rasulullah dari posisi beliau sebagai imam atau pemimpin yang memberi petunjuk berdasarkan pemberitahuan Allah bahwa beliau adalah teladan dan panutan kita. Yang kedua yaitu as-sunnah menurut ulama usul fikih atau usuliyun. Ulama usul fikih hanya mengkaji Rasulullah dari kedudukan beliau sebagai penetap hukum syarak, membuat kaidah-kaidah untuk para mujtahid sesudah beliau dan menjelaskan undang-undang kehidupan bagi manusia. Oleh karena itu, mereka menaruh perhatian terhadap segala ucapan dan perbuatan beliau yang semuanya dalam rangka menetapkan hukum-hukum syarak. Yang ketiga, as-sunnah menurut ulama fikih atau fuqaha. Pokok kajian ulama fikih hanya berdasarkan posisi Rasulullah sebagai tokoh yang melalui segala perbuatannya ditetapkanlah hukum syarak. Mereka mengkaji hukum syarak pada segala perbuatan hamba Allah, baik perbuatan wajib, haram, atau mubah. Yang selanjutnya yaitu objek as-sunnah dan kedudukannya terhadap Al-Quran. Dalam kenyataannya, as-sunnah merupakan praktik nyata dari apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Suatu praktik yang muncul dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada kalanya ia merupakan perbuatan Rasulullah, ada kalanya merupakan ucapan beliau pada suatu kesempatan, dan ada kalanya merupakan perbuatan atau ucapan para sahabat beliau. Beliau juga melihat perbuatan atau mendengar ucapan itu, kemudian beliau mengakui kebenarannya, tidak menyalahkan dan mengingkarinya. Bahkan beliau berdiam diri atau menganggapnya sebagai sesuatu yang baik, maka itu merupakan takrir atau izin dari beliau. Demikianlah Rasulullah menjelaskan apa yang terdapat di dalam Al-Quran, dan para sahabat menerima penjelasan dari beliau karena mereka diperintahkan untuk mengikutinya. Nah, di dalam as-sunnah juga terdapat hukum-hukum yang belum ditegaskan oleh Al-Quran, yang bukan merupakan penjelasan terhadap Al-Quran dan juga bukan aplikasi dan penguat hukum yang telah ditegaskan oleh Al-Quran, seperti haramnya keledai piaraan, haramnya daging setiap binatang yang bertaring, dan haramnya memadu seorang perempuan dengan saudara perempuan ayahnya atau saudara perempuan ibunya. As-sunnah pada masa Nabi. Di sini akan membahas tentang Rasulullah sebagai pengajar dan pendidik. Allah telah memilih Muhammad sebagai Rasulnya, lalu mendidik dan mengajarnya dengan asuhannya agar ia dapat mengemban dan menyampaikan risalah. Ia disiapkan dengan sebenar-benarnya oleh Allah hingga Al-Quran menjadi akhlaknya. Ia ridho berdasarkan ridho Allah, dan ia murka berdasarkan murkanya. Ia diutus menyempurnakan akhlak, maka ia bukanlah orang yang berbuat keji dan bukan pula orang yang terpengaruh oleh perbuatan keji. Nah, dari segi keilmuan, Allah telah melampaukan dada Rasulullah dan mengajarkan
hal-hal yang belum diketahuinya. Maka ia mencapai puncak ilmu yang tidak dapat dicapai oleh manusia lain. Ia menjadi rujukan pertama bagi kaum muslimin. Dengan karunia Allah itu, ia mengetahui hukum Al-Quran sampai sekecil-kecilnya. Kemudian ia menyampaikannya kepada manusia dan menjelaskannya dengan sunnahnya yang suci dan perilaku yang lurus. Maka ia menjadi pengajar pertama dan penunjuk yang benar dan dapat dipercaya ke jalan yang lurus. Selanjutnya yang kedua, yaitu komitmen Rasulullah terhadap dakwah. Nah, tidak seorang pun meragukan bahwa dengan ketulusan hati dan segala kemampuannya, Rasulullah telah menyampaikan risalah. Dalam mengemban misi ini, ia banyak mengalami penderitaan dan menemui kesulitan. Namun, Rasulullah tetap sabar untuk menegakkan sendi-sendi agama yang lurus dan lapang. Ia pun sering dianiaya sehingga harus meninggalkan tanah tempat darahnya. Sekalipun demikian, Rasulullah tetap menginginkannya kaumnya memperoleh hidayah. Kemudian Allah menyucikan dan meringankan pikirannya dengan menjelaskan bahwa hidayah mereka berada di tangannya. Selain itu, dirinya telah terpadu sepenuhnya dengan risalahnya dan ia merasa berbahagia dengan misi dakwah yang diembannya. Ia adalah sebaik-baik orang yang perjalanan hidupnya dapat dijadikan petunjuk dalam berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga yaitu sikap Rasulullah terhadap ilmu. Yang pertama, anjuran Rasulullah untuk menuntut ilmu. Rasulullah menjelaskan kedudukan ilmu dan memberikan motivasi untuk menuntutnya. Beliau menjadikan ilmu sebagai salah satu sendi kebaikan dan pembeda manusia satu dengan lainnya. Beliau menjadikan kegiatan menuntut ilmu yang dibutuhkan oleh orang Islam untuk menegakkan urusan-urusan agamanya sebagai suatu kewajiban atas orang lain. Yang kedua yaitu motivasi Rasulullah untuk menyampaikan ilmu, yaitu tujuan akhir ilmu adalah agar dimanfaatkan oleh para pemiliknya, dan dengan ilmu itu mereka memberikan manfaat kepada orang lain. Tidak ada manfaatnya ilmu yang disembunyikan atau pengetahuan yang berada di hati para ulama yang sedikit pun tidak dapat diperoleh oleh orang lain. Jadi kalau kita punya ilmu harus diamalkan, dikasih tahu kepada teman-temannya. Itu. Yang ketiga dari sikap Rasulullah terhadap ilmu yaitu kedudukan ulama. Para ulama memperoleh keutamaan karena Rasulullah adalah pimpinan mereka dan orang pertama yang membawa panji pembebasan dari kebodohan dan kesesatan. Beliau mendorong kepada umat Islam untuk menghormati ulama dan mengetahui hak-hak mereka. Orang yang berilmu mendapatkan pahala di sisi Allah, sebagaimana penuntut ilmu juga mempunyai bagian pahala di sisinya. Yang selanjutnya yaitu kedudukan penuntut ilmu. Di antara keistimewaan Islam adalah bahwa amal perbuatan yang dilakukan oleh orang Islam yang bermanfaat dan baik untuknya akan mendapatkan pahala di sisi Allah, termasuk menuntut ilmu. Seperti itu. Yang terakhir yaitu wasiat Rasulullah kepada para penuntut ilmu. Dan as-sunnah Nabi pada masa Nabi yaitu yang keempat, metode pengajaran Rasulullah. Metodenya dalam bertabligh kepada para sahabat tidak menyimpang dari metode Al-Quran. Metode yang kedua yaitu menjawab pertanyaan dari para masyarakat yang bertanya. Yang ketiga, menggunakan bahasa dan dialek yang mudah dipahami dan diulang 3 kali agar mereka semua paham. Yang keempat yaitu mengambil sikap mempermudah dalam segala persoalan dan melarang sikap mempersulit. Seperti itu. Selanjutnya materi as-sunnah. As-sunnah adalah materi yang diterima oleh para sahabat dari Rasulullah selain Al-Quran. Kemudian mereka secara bersama-sama mempraktekkan dan mengikutinya. Antara ini berkaitan dengan seluruh persoalan hidup kaum muslimin, meliputi akhlak, akidah, ibadah, manasik, jual beli, muamalah, aktivitas-aktivitas individual, dan moral. Materi ini berhubungan erat dengan berbagai aspek kehidupan sehari-hari, baik pada saat damai, saat perang, keadaan lapang, maupun keadaan sulit. Materi ini memiliki sifat
membuat seorang murid selalu merasa terkait dengannya, mencintainya, serta bersemangat untuk mengetahuinya, karena sanggup mengatur segala persoalan. Para sahabat sangat bersemangat untuk mengetahui sunnah Rasulullah. Seperti itu. Selanjutnya, cara para sahabat menerima as-sunnah dari Rasulullah. Para sahabat sangat bersemangat menghadiri majelis-majelis Rasulullah sambil tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, seperti mengembala dan berkadang. Mereka menghadiri majelis Rasulullah secara bergantian karena sebagian dari mereka tidak bisa menghadirinya. Selain melalui majelis-majelis seperti yang disebutkan, para sahabat menerima as-sunnah melalui berbagai cara seperti berikut. Yang pertama yaitu melalui peristiwa yang terjadi pada diri Rasulullah. Kemudian beliau menjelaskan hukumnya sehingga tersebar di kalangan kaum muslimin melalui sahabat yang mendengarnya dari beliau. Ada kalanya sahabat yang mendengarkan jumlahnya banyak sehingga berita tetap tentang hukum itu tersebar dengan cepat, dan ada kalanya jumlahnya sedikit sehingga beliau perlu mengutus sahabat untuk menyampaikannya hukum itu kepada manusia. Yang kedua, peristiwa yang dialami kaum muslimin. Peristiwa yang dialami kaum muslimin kemudian mereka menanyakan kepada Rasulullah, dan beliau memberikan fatwa dengan menjelaskan hukum peristiwa atau persoalan tersebut. Semua peristiwa itu terjadi dalam kehidupan manusia. Para sahabat tidak merasa malu menanyakan segala persoalan, bahkan bersegera datang kepada guru pertama untuk mendapatkan kebenaran yang menyejukkan hati. Yang ketiga, melalui kejadian dan peristiwa yang dialami para sahabat dan mereka menyaksikan tindakan Rasulullah. Hal ini banyak terjadi pada diri beliau, misalnya menyangkut sholat, puasa, haji, saat dalam perjalanan, dan saat berdiam di rumah. Para sahabat meriwayatkan semuanya itu kepada tabi'in, kemudian mereka menyampaikan kepada generasi sesudahnya. Dengan demikian, para sahabat mengetahui segala ucapan dan perbuatan beliau secara langsung. Misalnya ketika beliau sedang tidur, terjaga bergerak, diam, berdiri, duduk, berijtihad, beribadah, dalam perjalanan, dan sebagainya.
selanjutnya yaitu as-sunnah pada masa sahabat atau tabi'in. Yang pertama, para sahabat dan tabi'in meneladani Rasulullah. Para sahabat mengikuti Muhammad secara total dan berjalan sesuai dengan petunjuknya. Inilah gambaran sekilas tentang keteguhan sikap mereka berpegang kepada as-sunnah yang mencakup persoalan antara rakyat dan para pemimpin dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan tekad meneladani Rasulullah inilah Abu Bakar mengukuhkan pasukan Usamah bin Zaid dan tidak mau membentak pasukan baru, sekalipun ia sangat memerlukannya. Yang kedua selanjutnya yaitu kehati-hatian para sahabat dan tabi'in dalam meriwayatkan hadis. Para sahabat mengetahui kedudukan as-sunnah, maka mereka berpegang teguh padanya dan mengikuti asar-asar Rasulullah. Mereka tidak mau menyalahi as-sunnah jika as-sunnah itu mereka yakini kebenarannya. Sebagaimana mereka tidak mau berpaling sedikit pun dari as-sunnah warisan beliau. Mereka berhati-hati dalam meriwayatkan hadis dari Nabi karena khawatir berbuat kesalahan dan takut as-sunnah yang suci itu ternodai oleh kedustaan dan pengubahan. As-sunnah merupakan sumber syariat pertama setelah Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, mereka menempuh segala cara untuk memelihara hadis. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.